Gu Xiaozong ini sudah anak orang terkaya, kok masih mau lompat? Sejak kecil, Gu Xiaozong sudah bisu dan depresi. Katanya, beberapa waktu lalu ibunya meninggal dalam kecelakaan, trauma psikologis berat. Minggir. Mingxuan, jangan gegabah ya. Asal kau tidak lompat, ayah setujui semua. Ibu, aku tak mau apa-apa. Aku segera menemanimu. Aduh, siapa yang tak berakal berani di area saya buang sampah? Hei! Apa ini? Apa ini? Lempar dari atas, buang sampah sembarangan. Tahu tidak, area ini kebersihannya tanggung jawab saya. Mati! Pergi mati di tempat lain. Tidak boleh. Area itu juga tanggung jawab saya. Jangan pura-pura tuli dan bisu di sini. Ikut saya turun bersihkan. Ayo! Turun! Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Kau ganteng, kau kembalikan ciuman pertamaku. Pergi! Pergi! Tuan muda bicara. Anakku bicara. Kau kembalikan ciuman pertamaku. Kau brengsek. Kau kembalikan ciuman pertamaku. Ciuman pertamaku hilang. Kau Bawa tuan muda ke dokter, cepat. cepat kembali. Jangan pergi. Aku tak akan membiarkanmu. Tuan tenang saja, kata psikolog. Keinginan bunuh diri hanya bertahan 10 menit. Karena 10 menit itu sudah lewat, dia sudah tenang. Setelah kejadian ini, tuan muda seharusnya tak akan coba bunuh diri lagi. Begitulah caranya dia menyelamatkan anakku. Sepertinya dia bahkan memaksa tuan muda untuk bicara. Sudah 20 tahun dia tak bicara. Lepaskan dia. Non, maafkan anak saya atas kelakuannya. Minta maaf? Ini minta maaf? Apa cukup hanya dengan minta maaf? Ini pelecehan seksual. Tak mungkin dimaafkan. Ini 100.000 sebagai ganti rugi untukmu. 100.000? Grup Gushi. Astaga, orang kaya semaunya ya. Ah, iya. Salah paham, semua salah paham. Aku akui suaraku tadi agak keras. Ini semua untukku. Haruskah aku minta maaf pada tuan muda? Hahaha, tidak perlu. Tapi saya ada permintaan yang agak memaksa. Mohon bantuannya, Non. Sudah kuduga tak semudah ini. Bantuan apa? Anak saya, Gu Mingxuan, sejak kecil mengidap afasia.
Setelah saya dan ibunya bercerai, kondisinya memburuk dan semakin depresi. 20 tahun lebih tak bicara sepatah kata pun. Seminggu lalu ibunya meninggal dalam kecelakaan. Barulah dia jadi punya kecenderungan bunuh diri. Sekarang tampaknya hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku cuma pegawai kecil. Mana bisa menyelamatkan? Depresi atau apa? Tidak, kamu bisa. Asal kamu tetap di sisinya, dekat dan peduli padanya. Godai dan taklukkan dia. Kalau tidak berhasil, paksa dia pun boleh. Asal anakku bisa bicara, penyakitnya sudah sembuh. Menggoda? Kamu anggap aku orang macam apa? Aku punya prinsip dan batasan, mengerti? Bantuan ini, anjing saja tidak mau bantu. Satu kata, aku bayar 10.000. Asal kamu bisa buat anakku bicara. Satu kata, untuk satu kata, aku bayar 10.000. Anjing tidak bantu, tapi aku, bantuan ini pasti ku bantu. Apakah metode ini benar-benar berguna? Tenang saja. Beritahu juga direktur agar tenang. Datang. Kuming Suan, kamu brengsek. Selesai pakai celana, langsung lupa orang, tidur denganku juga tidak bertanggung jawab. Masih adakah keadilan? Ming Suan, dasar bajingan terkutuk. Tipu ciuman pertamaku, tipu tubuhku. Aku tidak mau hidup lagi. Tak disangka presiden direktur ternyata orang seperti ini. Tampak alim, playboy. Ingin ketik dengan mudah? Jangan harap. Meski kamu kirim aku amplop merah 100 juta, aku juga tidak akan terima. Jangan harap bisa menyuapku dengan uang. Hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Ming Suan, kau tak mau mengakui aku? Kau bahkan tak mau mengakui anak dalam kandunganku? Apa kau mau dia lahir tanpa kasih sayang orang tua? Tuan Gu terlihat serius, tak disangka sudah punya anak. Astaga, pria brengsek ini. Benar-benar gila. Hari ini kau harus beri nona ini keadilan. Tak setuju. Kami tak akan setuju. Betul, kami tak akan setuju. Tak setuju. Tak setuju, tak setuju. Nona Shen, benar-benar bekerja setelah dibayar. Aku ingin sekali membela tuan muda. Ini pasti berhasil. Ming Suan, rasakan perutku. Anak kita sudah bisa bergerak. Jika kau akui anak ini, meski kau pelihara 8 selir di luar, aku bisa menerimanya. Ah, wajahnya baik tapi hatinya jahat. Gadis ini sungguh malang. Brengsek. Hari ini kami harus beri keadilan pada gadis ini. Harus buat si brengsek ini bertanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab. Asalkan kau bisa buat anakku bicara satu kata, aku bayar 10.000 yuan. Untuk jelaskan semuanya, tak akan selesai dengan 300-500 kata. Kali ini kaya. Ini akan jadi menghitung uang sampai tangan kram. Hehe. Ada perintah, katakan aku segera laksanakan. Apa yang kau kirim? Aku tak mau lihat. Hari ini, kau yang bertanggung jawab. Semua orang di sini adalah saksi. Kau... Lebih baik kau lihat dulu. Au. Ini, Pak Gu, biar aku jelaskan. baik-baik. Wahahaha. Bapak Gu, apa Bapak baik-baik saja? Masih panggil Bapak Gu? Harusnya panggil Ayah. Ayah, Ya. Nah, baru benar. Awalnya kukira Ming Suan tak akan pernah menikah dan punya anak. Tapi tak disangka, sejak Nianan datang, semua beres dalam sekali jalan. Ming Suan beruntung memilikimu. Aku benar-benar kagum pada kalian. sebenarnya aku tidak hamil. Aku melakukan semua ini hanya untuk memaksanya bicara. Hamil atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, keluarga Gu sudah punya menantu. Hahaha. Semangat, nak. Cepat beri ayah cucu. Aku... Tak perlu terburu-buru. Malam ini juga boleh.
dititipi orang, harus bertanggung jawab. Apa aku orang yang serakah? Ternyata iya. Kalau begitu, beri aku 35 juta. Aku janji akan pergi jauh-jauh. Menjalankan kewajiban sebagai istri. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kalau kau bicara begitu, aku jadi tidak ngantuk. Kau geli, ya? Sudah pergi? Lumayan juga. Ming Xuan. Mulai hari ini Nianan akan bekerja di grup Gushi. Kalian berdua harus rukun ya. Malam pertama kalian menyenangkan? Jangan lihat aku kecil. Jangan lihat aku kecil. Aku punya ambisi tinggi. Nianan, kau telah menderita. Aku akan beritahu keuangan harus naikkan gajimu. Anakku ini kenapa sakit-sakitan terus? Kau diam saja? Kau terlalu sabar. Sudahlah, aku kalah dan minta maaf. Jadi jangan terus mempermasalahkanku ya. Tidak pedas? Ini kan sari murni cabai setan. Hei, kukira kau benar-benar kuat. Kalau kau tak tahan teriak saja juga boleh. Bahkan sekadar teriak, ah. Hari ini aku akan unjuk kemampuan beraksi maksimal dan mencapai puncak hidup. Apa? Pengaruhku sebesar itu? Alarm! Nyonya dan putra kedua menghadang Direktur Gu di ruang rapat. Cepat cari Sekretaris Zhang. Nyonya? Bukankah Ibu Gu Mingxuan sudah meninggal? Apa dia bangkit dari kubur? Konon kamu bunuh diri lagi. Aku dan Ming Cheng datang menjengukmu. Supaya tak ada rumor. Aku tak sayang anak tiriku. Bukan anak kandung. Pantas saja kejam. Menurutku, bunuh diri apa cuma untuk menarik perhatian ayah. Yang mau mati sungguhan tak bisa dihalangi. Gu Mingxuan, balas makian mereka? Kenapa? Pria brengsek, kamu takut? Ming Xuan ini, dia kakakmu. Bagaimana bisa bicara begitu padanya? Oh, kalau dia lapor ke ayahmu gimana? Aku lupa. Bisu tak bisa bicara. Hahaha. Kenapa? Dibilang sedikit langsung marah. Mentalmu pantas jadi presiden direktur grup Gushi? Menurutku, Ming Cheng lebih cocok. Mengganggu difabel. Tak tertahankan. Sungguh memalukan. Aneh tiap tahun ini banyak. Pernah lihat rubah minta gelar, tak pernah lihat orang minta. Kenapa? Pemilihan presiden di grup Gushi bukan lihat bakat, tapi yang tebal muka. Tapi soal wajah anakmu, kayaknya kalah dari Gu Mingxuan. Apa katamu? Kok nggak ngerti omongan? Emang dari sirkus IQ-nya payah banget. Siapa kau ini? Berani ngomong gitu ke kami? Betul! Kau tahu siapa yang kau hina? Ku beritahu ibuku, istri direktur utama. Cepat minta maaf. Oh, istri direktur utama perawatannya hebat ya. Tembok besar ini, kalau pakai muka tebalmu untuk membangun Meng Jiangnu, pasti nggak bisa nangis robohin.
Kau berani menghinaku? Iya, kau yang kuhina. Memang kenapa? Harus nunggu hari baik? Jangan di sini sok berlagak kayak orang hina dapat kuasa. Kau cuma asisten kecil berani begitu sombong. Cuma mengandalkan si bisu ini? Lalu kau ngandalkan apa? Kau harusnya ngandalkan organisasi perlindungan satwa. Ini namanya anjing dapat kuasa. Kau! Berani bilang aku anjing? Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa ayahku? Peduli ayahmu siapa? Nggak tahu masih berani. Wah, wah. Aduh, Hei, mau apa? Kutinyu kau, kutinyu. Aduh, berhenti. Aku kasih tahu bapakku Gu Shanhai. Aku dari grup Gusi Putra Kedua. Berani-beraninya kau pukul aku, ayahku tak akan melepaskanmu. Putra kedua grup Gusi, iya kan? Putra Gu Shanhai kan? Memang kamu yang kupukul. Aduh. gila, gila. Berani kau pukul anakku, aku lawan kau. Teriak apa? Dia yang dipukul, bukan kau ya? Kau jongkok. Aduh, jangan pukul lagi. Kak, aku tahu salah. Suruh dia berhenti, cepat. Kenapa? Kamu mau bela mereka juga? Ini terlalu garang ya. Bukan sekarang ini kau akui jadi bisu? Memang kamu yang kupukul, tak peduli ayahmu siapa. Aduh. Berhenti. Tuan muda Nona Shen, kami datang menolong. Ini, Tolong aku, tolong. aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Jangan. Aku tantang kakakku, aku lancang bicara. Aku pantas mati, aku mohon bawa aku pergi. Aku tak mau sekalipun bersama wanita galak ini, tidak mau lagi bersama. Siapa wanita galak? Aku wanita galak ayo, yang dewasa jangan ingat kesalahan yang kecil. Maafkan kami. Bawa pergi. Cepat. Nona Shen, bukan ibu muda hebat ya. Baru sebentar. Kau sudah bisa mengatur putra kedua dan ibu sampai bisa dikirim ke sirkus untuk lompat lingkaran api. Belajarlah. Nanti semuanya jadi milikmu. Bu, hari ini aku dilindungi. Kamu lihat? Benarkah? Bagus sekali. Benarkah? Bagus sekali. Kamu dorong aku buat apa? Presiden Direktur ada rapat sore ini. Ada apa bilang saja padaku. Kalau begitu Gu Mingxuan sangat berubah sikapnya. Aku sudah membantunya, tapi dia bersikap seperti ini. Dan juga Nyonya Jiang dan Gu Mingcheng juga berantakan. Seluruh keluarga. Di keluarga kalian, selain Pak Gu Shanhai, tidak ada yang normal. Ceritanya panjang. Hari ini Pak Gu Shanhai, karena Jiang Xuezu baru bercerai dengan ibu kandung Gu Mingxuan. Siapa sangka begitu datang dia langsung main akal. Memisahkan ayah dan anak itu. Membuat Pak Gu menyalahkan Gu Mingxuan. Sejak itu, Gu Mingxuan tidak pernah bicara lagi. Pak Gu ini juga bingung. Nyonya Shen hati-hati bicaranya. Pak Gu sangat menyesal. Selalu ingin menebus kesalahan pada Gu Mingxuan. Untungnya sekarang ada kamu, penyelamat darurat. Aku percaya kamu pasti bisa membuat Gu Mingxuan bicara lagi. Ibu yang meninggal muda, ayah yang selingkuh, dia yang malang. Kalau bukan aku yang menolongnya, siapa lagi? Tenang saja. Serahkan padaku. Baik. Sedang memikirkan ibu tirimu dan adikmu?
Kudengar orang tua bilang, setelah meninggal akan jadi bintang di langit. Mungkin ibumu juga ada di langit, memperhatikanmu. Melihatmu seperti ini, ibumu pasti di langit, sangat khawatir. Coba kamu teriak ke bintang 2 kali. Siapa tahu ibumu dengar. Jangan pergi dong. Teriak sekali juga boleh. Satu kata pun boleh. Guming Swan pelit banget. Guming Swan menikah. Kabar penting kayak gini baru sekarang bilang. Kenapa nggak tunggu saya mati baru kasih tahu? Bukannya Bapak bilang selama liburan apapun nggak boleh ganggu? Wow. Berani-beraninya, sekarang berani membantah sudah cukup. Cukup keluar saja. Yang penting sekarang harus pikirkan hal saat ini. Guming Swan dulu saja sudah sulit ditangani. Sekarang tambah Shen Nianan harimau betina seperti ini. Kedepannya mau lawan dia makin sulit. Jadi saya sudah cari seorang pembantu untuk kita. Pembantu? Siapa? Saya... Mau apa kamu? Aku kasih tahu ya, ini wilayah rumahku. Kalau berani macam-macam, bodyguardku bukan orang sembarangan. Bodyguard! Ming Cheng, jangan panik. Nona Shen adalah pembantu yang saya undang. Pembantu? Bukannya kamu istri Guming Swan? Kenapa mau bantu kami? Kakak Cheng pasti sudah selidiki saya orang yang cinta uang. Saya bisa ada di sini tentu karena Ibu Jiang bayarnya cukup banyak. Nona Shen orang yang pintar. Asalkan kamu berhasil menggagalkan Guming Swan dan kerjasama dengan Tuan Steve, langsung kukirim 10 juta dan kuantar ke luar negeri. Kujamin Guming Swan tak akan bisa menemukanmu. Bagus! Aku sudah lama tak suka Guming Swan. Semoga kerjasama kita sukses. Semoga sukses. Halo sayang, kudengar malam ini kamu mau makan malam dengan Tuan Steve. Boleh aku ikut? Kalau tak kau izinkan aku ikut makan malam, besok akan kuumumkan ke seluruh perusahaan bahwa kamu tidak becus. Terima kasih atas jamuannya, Tuan Gu. Kami berharap kerjasama kita lancar. Bersulang untuk grup Gushi dan kerja sama grup Anfu sukses. Aku dan Ming Xuan menyiapkan hadiah kecil untuk Tuan Steve. Masih ada hadiah? Keramik yang begitu indah ini, seperti keramik Ru. Tuan Gu, apa kau kira aku tak bisa baca tulisan Cina? Ini jelas barang palsu. Apa? Palsu? Astaga. Tuan Steve, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ming Xuan sangat menghargai kerja sama dengan Anda. Mana mungkin pakai barang palsu? Palsu atau tidak, tertulis jelas di bawah. Lihat sendiri. Benar-benar palsu. Guming Xuan, ini salahmu. Tuan Steve ini tamu penting. Masa pakai barang palsu murah? Betul! Keluarga Gu kan sudah mapan. Masa kekurangan vas keramik? Kalau kau begini, nanti kalau orang luar tahu, dikiranya kau meremehkan Tuan Steve. Tuan Gu, karena kau tidak tulus, kerjasama ini dibatalkan.
Ayo pergi. Tunggu. Tuan Steve, jangan buru-buru. Saya masih ada hadiah untuk Anda. Oh, masih ada hadiah lain? Ah, ini sangat romantis. Untukku, Tentu, bunga terindah untuk wanita tercantik malam ini. terima kasih, aku suka. Dengar-dengar Tuan Steve suka mengoleksi giok. Ini karya Guru Wang. Semoga Anda suka. Oh, memang karya Guru Wang. Benar-benar karya langka. Dengar-dengar besok adalah hari jadi pernikahan Tuan Steve dan istri. Saya dan Ming Xuan siapkan satu ruang VIP. Semoga kalian suka. Tuan Gu dan istri sungguh perhatian. Kami tidak boleh menyia-nyiakan niat baik Tuan Gu. Kalau begitu kami pergi dulu. Sudah dekat dengan Gu Mingxuan sejak lama. Omong kosong, Gu Ming Xuan suamiku sejak awal. Pak Gu, meski Jiang Xuezu mengundang Nyonya, itu tak berarti apa-apa. Saat nanya Nyonya nanti harus halus. Jangan sampai kena akal bulus Jiang Xuezu. Sekretaris Zhang, ada perlu apa? Ah, Pak Gu gila. Mana halusnya ini? Iya, Bukan Nyonya. Anda mengaku begitu saja? aku mau lakukan aksi besar. Mau kerja sama? Memang suami istri. Cara komunikasinya langsung tak bertele-tele. Meski Nyonya tawarkan banyak, tapi aku sangat mencintainya. Nyonya, 10 juta ini tak sebanding dengan cinta. Kekasihku. Dia bilang cinta padaku. Asal Gu Mingxuan sembuh, berapapun uangnya, bukan sekali kenyang, tapi kenyang terus. Aku masih bisa bedakan. Kamu lihat wajah Jiang Xuezu tadi? Merah padam marahnya. Kurasa dia hampir mati kesal. Makan enak? Lain kali. Siang ini ada janji. Dia pakai lipstick. Pak Gu, kita ikutin Nyonya. Baik-baik saja. Hah, aneh. Barusan aku lihat Gu Mingxuan dan Sekretaris Zhang. Mana orangnya? Astaga, Nianan, kok baru datang? Bapak Wang sudah tidak sabar menunggu. Bapak Wang. Bukannya kita datang untuk makan malam dengan kakak sepupu? Jangan bilang Bibi tidak menyayangimu. Bapak Wang ini pemuda berbakat yang terkenal di sekitar sini. Bibi susah payah mengusahakan kesempatan kencan buta ini untukmu. Kamu harus hargai, ya. Ahahaha. Inikah yang kamu maksud pemuda berbakat? Iya. Jangan lihat penampilan Bapak Wang yang sederhana, dia lulusan luar negeri. Baru berusia awal 50-an, sudah mendirikan perusahaannya sendiri. Masa depannya tak terbatas. Bisa berkencan buta dengan calon menantu emas seperti ini, kamu beruntung, An-An. Bibi, aku tidak pernah bilang aku mau kencan buta. Dia sudah lebih dari 50 tahun. Bisa jadi ayahku? Sudahlah, An-An, dengarkan Bibi. Yang lebih tua tahu bagaimana menyayangi. Kalian berdua, pria berbakat, wanita cantik, sangat cocok. Nanti setelah menikah, jangan lupa beri Bibi angpau besar ya. Hahaha, bibimu benar. Kita berdua, pria berbakat, wanita cantik. Setelah kamu memberiku seorang putra, aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Bagaimana, cukup tulus kan? Kurasa tidak perlu. Lagi pula, aku sudah menikah. Apa kamu sudah menikah? Sudah menikah masih ikut kencan buta. Kamu tahu berapa ongkos bensin saya untuk datang ke sini?
Bukan saya yang cari kamu untuk kencan buta. Siapa yang cari kamu, ya cari dia. Nggak bayar ya. Hari ini saya akan beri kamu pelajaran. Gu Mingxuan, Sekretaris Zhang. Kalian kenapa di sini? Bu, Pak Gu sedang inspeksi di sekitar sini. Kebetulan lihat kamu diganggu oleh orang ini. Langsung datang menyelamatkanmu. Bukan. Sejak kapan grup Gushi terlibat di industri kuliner? Awalnya tidak. Tapi sebentar lagi akan ada. Hei, jangan pergi. Siapa yang kamu bilang genit? Saya ditipu oleh bibi saya. Hei, jelaskan. Siapa yang genit? Apa maksudmu? Gu Mingxuan, kamu diam saja. Jangan kira saya tidak tahu. Pasti dalam hati kamu menggerutu. Berani pukul saya? Matilah kau. Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Coba kalian keluar dan tanya-tanya siapa bos di Haicheng. Kami tidak peduli siapa bos Haicheng. Tapi polisi pasti peduli. Jangan, hahaha. Saudara saya bercanda. Jangan serius. Hahaha. Aduh. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu bisa bicara? Gu Mingxuan, kamu baik-baik saja? Baik, aku segera antar kamu ke rumah sakit. Dokter Gu Mingxuan, bagaimana keadaannya? Tuan Gu sudah lama sekali tidak berbicara. Ingin pulih. Perlu proses. Bertahap. Kali ini tiba-tiba berbicara. Menarik pita suara. Tuan Gu, ke depannya, apakah tidak bisa bicara lagi? Tuan Guku. Kamu susah payah baru bisa bicara. Sekarang dapat musibah ini. Bagaimana nanti, Tuan Gu? Tidak sampai segitunya. Cedera pita suara, biasanya istirahat, beberapa bulan akan sembuh. Hanya saja selama ini, tidak boleh terlalu banyak bicara. Dan pita suara Tuan Gu, sebelumnya pernah dapat rangsangan apa? Ada sedikit keausan, bekas cedera. Ini juga salah satu penyebabnya. Ah! Cabai setan? Itu salahku. Aku memberinya makan konsentrat cabai setan. Pita suara ini perlu perhatian apa lagi? Perhatikan dirimu sendiri saja. Nanti kalau kamu tidak bisa bicara, aku yang bicarakan. Aku urus, kamu tenang saja. Halo? Anan, buruk, ada masalah. Bu, kamu buru-buru panggil aku pulang. Ada apa? Ini, An, akhirnya kamu pulang. Kalau kamu tidak pulang, aku tidak tahu bagaimana menangani ini. ayah. Kenapa perginya mendadak begini? Semua ini karena anakmu tidak berbakti. Bodoh kau, gua masih hidup. Nangis apaan? Ayah, kau tidak mati? Ayah tidak mati. Bagus sekali. Aduh, bagus. Lepaskan dulu. Aduh, sakit sekali. Ayah tidak mati.
Kalau begitu ini, Ayahmu tahu kau pulang, tangannya belum sembuh, masak sendiri untukmu. Sup tulang dengan lotus, cepat-cepat. Duduk dan minum. ini dia rasanya. Tentu saja sup tulang ayahku, nomor 1 sedunia. Pelan-pelan kalau suka. Besok ayah buat lagi. Ngomong-ngomong ayah, kenapa tanganmu begini? Bibi ketiga yang bikin ulah. Bibi ketiga, Shendanian Zhang Wanyue. Aku tahu kalian bersembunyi tak bersuara turun sekarang. apa yang terjadi? Masalah Tuan Wang itu. Kan bibi ketigamu yang menipu kami malah melapor dulu. Masih minta ganti rugi. Kami tak setuju. Dia tak cuma memukul lengan ayahmu di depan umum sampai retak. Tiap hari teriak di bawah. Aku dan ayahmu tak berani keluar. Hampir jadi bahan tertawaan kompleks. Shendanian Zhang Wanyue hampa. Aku tahu kalian di rumah cepat turun. Jangan bersembunyi diam-diam. Baiklah. Aku kira Bibi, kenapa tidak ribut ke rumahku? Ternyata ribut sampai ke sini. Akan kulihat dia mau apa. Sudahlah. Sayang, bibimu itu orang sinting. Orang galak takut sama orang nekat. Kita jangan hiraukan dia. Tidak boleh. Kalau dia tidak diajari hari ini, nanti bisa-bisa ada masalah. Kalau gitu kita pergi bersama. Shendanian Zhang Wanyue, aku tahu kalian di rumah berani-beraninya menolakku. Kenapa tidak berani keluar? Keluar! Ayo keluar! Keluar! Jangan sembunyi di dalam diam-diam. Aku tahu kalian di rumah. Wah! Siapa yang menyiram air? Bibi, Anda harus berterima kasih. Mulutmu kotor sekali, harus kubasuh pakai air cuci kaki. Shenyanan. Aku dengar, Bibi. Bukan tahun baru, bukan lebaran. Kok memberi salam besar? Aku tidak pantas. Shenyanan si orang baik. Kau masih ingat ibuku adalah orang yang lebih tua? Beberapa hari lalu, ibuku baik hati, memperkenalkan calon menantu kaya. Kau malah, tak suka dia saja sudah cukup, malah memukulinya. Kau sungguh. Baiklah. Aku orang baik. Hei, lebih baik aku bawa beberapa kilo kue telur untuk menjenguknya. Shenyanan. Ini sikap apa ini? Ayah bersalah jika anak tak terdidik. Nianan waktu kecil sangat penurut. Lihat dia sekarang jadi seperti apa, tak dididik dengan baik. Penurut itu anjing. Untuk putriku di luar, hanya satu permintaanku, yaitu lindungi dirimu baik-baik. Ayah, kamu ayah terbaik di dunia. Sayang juga, sayang terbaik di dunia. Cukup, jangan berakting soal kasih ayah anak di sini. Kau Shendanian tak tahu malu, kami masih punya muka. Keluarga Shen tak cuma Shenyanan seorang gadis. Apa kalian tak pertimbangkan posisi Kian-Kian? Betul, sejak Shenyanan memukul calon pasangan kencan buta, seluruh daerah bilang gadis keluarga Shen galak dan suka memukul calon mertuaku. Tahu, memaksa pacarku putus denganku. Keluargamu sudah merusak hidupku. Putus? Itu bagus, kan? Apa katamu? Apa maksudmu? Kebetulan sekali, kakak sepupumu baru putus. Bibisan kebetulan kenal Tuan Wang, pemuda berbakat seperti dia. Pas sekali, perkenalkan kakak sepupumu kepada Tuan Wang. Semua senang, bukan? Kok bisa sepintar itu? Waktu kamu kecil, dia pernah menggendongmu. Kamu malah menyuruhnya menikah dengan pria tampan 50 tahun. Wang Tiezu itu hanya 2 tahun lebih muda dariku. Tegas sekali kau. Bagaimana aku menghitungnya? Bibisan sendiri yang bilang, Tuan Wang itu pemuda berbakat, terkenal di seluruh wilayah. Zhang Suifan, aku dan Danian, kasihan kamu janda muda. Bertahun-tahun kami membantumu. Kamu membalas budi dengan kejahatan. Mengenalkan putriku pada bujangan tua sudah keterlaluan, berani-beraninya datang membuat keributan. Kau tidak punya hati nurani? Astaga, Nianan baru lulus kuliah. Zhang Chuifan malah memperkenalkannya pada kakek 50 tahun. Benar, Zhang Suifan ini selalu berpura-pura, baik di depan orang. Ternyata jahat sekali diam-diam. Buaya melahirkan buaya, elang melahirkan elang. Zhang Chuifan begitu, putrinya pasti juga bukan orang baik. Lihat mata orang banyak yang paling jernih. Kalian ngomong sembarangan. Ibuku tidak. Kalian ngerti apa? Peribahasa bilang, sukses kerja tak sebanding sukses menikah. Kalau kau nikahi Pak Wang, nanti hidupmu bahagia terus. Nanti aku tua, aku juga bakal ngomong asal. Kamu... Nianan belum paham. Kita kan sudah berpengalaman. Masa tak mengerti? Masa muda wanita ibarat bunga. Cuma beberapa tahun. Kalau tak manfaatkan masa muda, beberapa tahun lagi, dia sudah tua dan tak menarik. Mau nikah sama Pak Wang, dia sudah tak mau. Kamu. Oh ya, lalu bagaimana pengalamanmu? Kuingat, di usiamu dulu, sedang masa pemulihan ujian masuk perguruan tinggi. Lulus universitas. Saat negara mendukung usaha perorangan,
Berapa toko yang kalian buka? Saat saham untung, berapa banyak uang yang kalian dapat? Kamu tidak kebagian keuntungan zaman. Mau mengajariku dapat keuntungan zaman? Kurasa dia bukan mau mengajariku cara dapat keuntungan zaman. Dia mau memangsaku. Pengalamanku lebih banyak daripada usiamu. Kalau tidak dengarkan aku, kamu akan rugi sendiri. Tante, sebaiknya kurangi makan garam. Kebanyakan garam mudah kena tekanan darah tinggi. Shen Yanan, kau anak muda berani berkata begitu padaku. Aduh, aku tidak bisa hidup lagi. Aku tidak sanggup hidup. Nianan. Presiden Direktur Gu, kamu sudah sembuh. Kenapa tidak bisa bicara lagi? Jangan-jangan... Shen dan Nian Zhang Wanyue, hari ini kalian, kalau tidak beri penjelasan, aku tidak akan pergi. Benarkah? Kalau begitu aku buka siaran langsung. Aku buka siaran langsung. Apa? Jangan? Matikan sekarang? Bibi, kenapa bangun? Bukannya bilang tidak akan bangun? Aduh, cepat tidur lagi. Aku masih harus cari uang. Ayo lihat keluarga. Masih sering menangis diam-diam karena kalah berdebat. Masih terus menyiksa diri karena terlalu sopan. Lihat bibi saya ini. Inilah seni merengek. Ayo keluarga, like dan follow. Siapa suruh siaran langsung? Cepat matikan HP. Oh iya keluarga, ini sepupu saya. Ayo kak, sapa mereka. Jangan syuting aku. Kami pergi, ya? Awalnya kukira Nona Shen tak bisa atasi. Tak disangka Nona Shen begitu hebat. Shen Yanan, kau memang hebat. Tapi, kau tak bisa diam di rumah terus. Anan, lebih baik berhenti. Ayahmu sakit bertahun-tahun, tak tahan diganggu. Tak apa, jangan takut. Shen Yanan, coba berani lagi. Setelah kau pergi, akan kuganggu mereka. Shen Danian dan Zhang Wanyue. Mau begitu ya? Kalau begitu bibi, jangan salahkan aku. Kau kira aku takut? Akan kulihat apa yang bisa kau lakukan. Halo. Aku mau lapor. Di sini ada tempat perjodohan beroperasi tanpa izin. Iya, tempat perjodohanmu itu di mana sih? Iya, tante, tempat perjodohanmu itu alamatnya di mana? Jangan telepon lapor. Kami pergi sekarang. Aku tak mau kau nikah dengan pria tua 50 tahun. Bukan. Kalau dihitung umur, dia bisa jadi ayahmu. Mana mungkin aku benar-benar menikahkanmu? Itu kan merugikanmu. Masa aku tak ada? Lalu orang tuamu diganggu. Aduh, Nianan. Apa yang kau katakan? Hubungan sepupu dari ayah atau ibu belum patah hati tersambung. Sudahlah. Waktu kau kecil, aku pernah menggendongmu. Mana mungkin aku benar-benar menyakiti orang tuamu? Hahaha, iya. Betul, iya. Kita kan keluarga. Ini cuma salah paham. Kakak sepupu tak marah aku memukul, sampai calon mertuamu membatalkan pertunangan. Nianan, bagaimana bisa kau berpikir begitu? Kita kan saudara kandung, bersaudara-saudara. Mana mungkin aku berselisih denganmu demi orang lain? Hahaha. Baiklah, syukur kalian bisa mengerti. Nianan, boleh kami pergi sekarang? Pergilah. Hahaha. Guming Suan, Sekretaris Zhang, kalian datang juga? Wah, Guming Suan dan Sekretaris Zhang, kenapa kalian datang? Bukannya masih di rumah sakit? Pita suara sudah pulih. Nona Shen, kamu tidak tahu Pak Gu kami masih ada luka di tubuhnya. Dengar kamu ada masalah, langsung naik pesawat pribadi semalaman terburu-buru datang ke sini. Kasihan Pak Gu kami sehari semalam tidak istirahat. Aku baik-baik saja. Yang begini bagaimana bisa? Kamu masih dalam masa pemulihan? Bagaimana bisa bilang baik-baik saja? Pak Gu, tolong jangan memaksakan diri. Ibu Shen, cepat bantu Pak Gu kami istirahat di rumahmu. Rumah kami sederhana dan jauh, agak tidak nyaman. Jangan dengar omongannya. Apa yang tidak nyaman? Kesehatan lebih penting, menantu. Silakan masuk. Boleh suka lihat. Yes. Langsung jadi menantu yang datang ke rumah? Tidak tanya pendapatku dulu. Aduh. Lobster, siku babi, kepiting raja, bebek panggang, angsa panggang, ayam cabai, dan telur kukus, tahu, kerang jodak, bakso udang sapi, ikan kakap kukus. Ayah, lebih baik rebus aku saja sekaligus. Untuk apa semua masakan ini? Ini untuk Pak Gu. Haha. Pak Gu, silakan makan. Hahaha. Lihat Pak Gu itu sopan sekali. Pantas, jadi tuan rumah bisa juga masak. Tidak seperti kamu kayak kera lumpur. Ayah, bukannya barusan bilang aku anak kesayanganmu? Aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Pak Gu, dengar-dengar waktu itu Anan diganggu Pak Wang Anda yang menolong. Betul, Anda tidak lihat
Pak Gu kami sangat gagah langsung memukuli Pak Wang sampai merangkak sampai terluka. Terluka? Harus banyak makan bergizi? Oh ya, aku belum tanya Pak Gu. Sebelum kenal An kami pernah punya pacar? Di TV sering ada cinta sejati. CEO otoriter adalah mantan dari luar negeri. Jangan-jangan Anda juga. Tidak, tidak. Pak Gu kami umur 28, tinggi 108, lulusan Eugene, aset triliunan. Sebelum ketemu Nona Shen, dia masih... Hahaha. Hah? Aku bantu Anda, kata orang tua. Kesucian adalah harta terbaik pria. Pak Gu CEO besar seperti Anda. Ternyata Ada apa? Sebelum nikah dengan ibumu, aku juga. Ini rahasia keharmonisan kami. Haha, mari Pak Gus. Kita berdua minum juga. Paman panggil saja Mingsuan. Jangan sungkan panggil paman. Gini aja. Mulai hari ini, kita panggil masing-masing. Aku panggilmu Mingsuan, kau panggilku ayah. ayah. Panggil. Panggil apa? Nanti orang mengira kau anak manja ayah. Mau dapat suami nggak? Sudah. Makan saja tak bisa bungkam mulutmu? Jangan panggil. Ku bilang Nona Shen, mulutmu tajam sekali. Ternyata turunan keluarga. Wah, paman bisa tulis buku cara buat CEO grup Gucci panggil ayah dalam 3 kalimat. Orang tuaku cuma bercanda. Jangan serius. Aku nggak bercanda. Aku juga nggak bercanda. Bukan ayah ibu. Lupakan. Aku kenyang. Ayo kita cuci piring. Ah, muda memang enak. Anak gadis sudah besar. Sekarang punya rahasia sendiri. Bukan. Badan ini terlalu bagus. Pakai baju kurus, lepas baju berisi. Salah. Salah ayahku. Tadi manggil menantu sembarangan. Jadi aku mikir sembarangan. An, kenapa? Badan ini terlalu dermawan. Apa tidak enak badan? Shen Yanan itu bosmu. Kenapa kau... Ada masalah, bilang saja. Jangan memukul diri sendiri. Tidak apa-apa. Kamu pernah lihat video pendek di internet yang masak-masak tapi agak nakal gitu. Memamerkan otot. Sebenarnya yang pengen lihat orang lebih dari pengen lihat makanan. Wahahaha. Mau lihat? Mau dong. Bukan. Sebenarnya teman dekatku yang mau. Dia suka kirimiku video nakal begituan. Aku biasa nggak nonton. Dia juga bukan teman dekatku sih. Aku pasti bukan orang begitu. Nanti aku hapus kontaknya. Zai, Mingsuan, kalian cuci piring kok lama sekali? Boleh juga mirip aku dulu. Jangan. Dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kalian pikir. Aku paham, aku mengerti. Musim semi tiba, saatnya semua makhluk hidup kembali bersemi. Aku akan dapat menantu laki-laki. Kamu pasti percaya ke kami, kan? Kalau begitu, besok pesta ulang tahun kakek Gu, Nona Shen akan temani direktur Gu. Bukan kamu. Besok An yang repot ya.
Ah? Ini anak Pak Gu yang penderita afasia. Bukannya beberapa waktu lalu dia bunuh diri? Kabar kamu ketinggalan zaman. Katanya sudah diselamatkan orang. Lihat, itu gadis di sebelah. Katanya Guming Xuan, demi balas budi, langsung menikah dengannya keesokan harinya. Kenapa aku merasa mereka semua menatapku? Kamu memang cantik. Mereka punya selera. Aku juga berpikir begitu. Kalian gila. Bicara tak lihat situasi. Guming Xuan ini kan terkenal sebagai anjing gila di dunia bisnis. Baru 3 tahun berkuasa, perusahaan yang dibangkrutkannya tak terhitung jari. Kalau sampai dia tahu kita menggosip di belakang tentang penolongnya, bisa-bisa kita semua bangkrut. Ayo pergi. Hah? Kenapa mereka semua pergi? Mungkin sakit perut. Sakit perut? Banyak yang pergi sekaligus. Sakit perut menular juga. Wah, ini kan si bisu dan si brutal. Betul, hari jadi kematian ibumu sebentar lagi. Kenapa tak ke kuburan, ke sini cari sial? Apa yang kamu gonggong? Tak tahu kami takut anjing. Minggir. Kamu! Apa kamu? Lihat kamu. Lihat kulitmu gatal lagi ya. Aduh, Ming Xuan, kamu dan Ming Cheng kan saudara kandung. Buat apa karena hal kecil, ribut sampai memalukan? Sudahlah. Gu Ming Xuan, kenapa kamu dorong aku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tahu aku baru masuk keluarga Gu. Gu Ming Xuan ini hanya tak suka pada aku dan Ming Cheng. Tapi aku ini orang tua kamu. Bagaimana bisa kamu di depan umum mempermalukanku seperti ini? Guming Xuan, apa yang terjadi? Cek CCTV. Ambil rekaman CCTV-nya. Ah, tidak usah. Pagi ini kepala rumah tangga bilang padaku CCTV-nya rusak. Baru bisa diperbaiki besok pagi. CCTV-nya rusak. Tepat waktu sekali. Nona Shen, apakah kamu mencurigaiku merusak CCTV? Menuduh tanpa alasan. Jika kalian benar-benar mencurigaiku, maka aku pergi saja. Jangan ada yang menghalangiku. Biarkan aku pergi. Nyonya Jiang, di sini tak ada yang menghalangimu. Tapi jika kamu pakai lebih banyak tenaga, celana pamanku sepertinya akan tercabut olehmu. Haha. Aduh, mungkin aku terlalu bersemangat. Cukup. Meskipun tak ada CCTV, tapi kami semua melihatnya. Kalian setuju, kan? Betul. Kami semua melihat. Jiang Xuezu setidaknya adalah ibu nominal Gu Ming Xuan. Gu Ming Xuan malah sama sekali tak beri muka padanya. Benar-benar keterlaluan. Kalian ini memfitnah. Itu mengada-ada. Jangan takut. Aku tak akan biarkan orang salahkanmu. Salah tuduh. Kau bilang salah tuduh ya salah tuduh. Kau ada bukti? Tak ada bukti. Cepat minta maaf padaku. Minta maaf. Siapa bilang aku tak ada bukti? Bukti yang kalian mau. Di sini. Bukti yang kalian mau ada di sini. Ini bukan si bisu. Dan si gila kekerasan? Betul, ibumu itu. Hari jadi hampir tiba. Kau tak pergi ke kuburan. Datang sini cari sial. Bagaimana kau ada penerekam? Nona Shen, sudah disepakati. 1 kata 100.000, bayar per kata. Barang ini, tak disangka Gu Ming Xuan tak gunakan. Malah kau Jiang Xuezu, dipakai. Bukankah kau bilang, Pak Gu tak hormatimu, sengaja dorongmu, tapi kami dengar. Kau yang terus menantang Pak Gu. Betul, malah tarik kami jadi saksi. Kalau bukan rekaman, bukankah Pak Gu disalahkan olehmu? Betul. Menghina ibu Pak Gu yang sudah tiada. Ibu, seolah takut orang tak tahu. Kau naik dengan cara lucu? Cukup. Jiang Xuezu, apa yang terjadi? Kepalaku pusing. Ming Cheng, tolong dukung aku. Bu, jangan-jangan hipoglikemia kambuh lagi? Ayah, ibu tidak enak badan. Aku antar dia istirahat dulu. Kembali. Hari ini harus jelas. Tidak ada yang boleh pergi. Setelah memfitnah orang, langsung pura-pura kasihan. Kau ini, Piluocun tahun 82, teh hijau tua ya? Kerjasama mereka begitu lancar. Ini pasti pertama kali melakukan hal begini.
Kembali. Tidak ada yang boleh pergi. Ayah, ibu tidak enak badan. Ada masalah apa? Kita bicara besok saja. Sering-sering tidak enak badan. Panggil dokter. Aku ingin lihat dia sakit apa sebenarnya. Tidak, aku sudah baikan. Jangan panggil dokter. Tidak usah dokter. Aku bawa obat khusus untuk penyakit nyonya. Bulan lalu di rumah hilang satu barang antik. Tuan muda suruh aku tambah satu kamera. Tak terpakai tepat sekali. Kau wanita jahat. Shanghai bukan... seperti yang kau kira. Dengar penjelasanku. Tak perlu jelaskan. Besok semua sahamku akan kuberikan ke Ming Xuan. Mulai sekarang, urusan perusahaan tak perlu kau dan Ming Cheng urus. Karena hari ini hanya Nianan yang membela Ming Xuan, maka jabatan Ming Cheng nanti diserahkan ke Nianan untuk mengambil alih. Ini bagaimana bisa? Ming Cheng susah payah jadi manajer senior. Dan sekarang hampir jadi asisten utama. Suruh dia tinggalkan perusahaan Shanghai? Pergi. Besok, aku tak ingin dengar rumor apapun di luar. Jaga mulut kalian baik-baik. Bubar. Hei! Ibu, bagaimana kabarmu? Ayo warisi harta keluarga. Jangan pergi, panggil dokter. Sudah kukatakan akan kulindungi kamu. Hebat kan aku. Kamu tadi tidak lihat wajah Jiang Shuezu itu? Sebentar merah, sebentar hitam, seramai palet warna. Oh ya, Sekretaris Jiang, kamu juga hebat. Bukan. Ini semua berkat tuanku. Ini semua berkat tuanku. Kamu tidak tahu, setiap pagi aku bangun dan menghadap foto tuanku, sembahyang 3 kali, sehingga sepanjang hari bisa dapat keberuntungan. Kamu punya fungsi ini? Kalau begitu, aku berdoa ke tuanku. Harap dapat penghasilan juta setahun. Cepat capai puncak hidup. Jika terwujud, biarkan hamba makan enak. Aku juga rela. Ini sangat ajaib. Aha! Aduh, langit ini cukup biru ya. Ini rasanya sofa kulit asli ya. Ini meja batu marmer. Apa aku sedang bermimpi? Nyonya, Bukan asisten utama. asisten utama, ini tuanku. Laporan pemeriksaan kesehatan bulan ini. Bagus. Ini belum pulih. Fungsi bahasa artinya apa? Bukankah dokter bilang setelah cedera pita suaranya pulih, dia bisa bicara? Aku juga tidak tahu kenapa. Dokter bilang tuanku sendiri tidak mau bicara. Ini tidak boleh. Aku akan cari dokternya. Dokter Zhang, nanti nyonya datang. Katakan tuanku kesepian dan rapuh. Butuh ditemani nyonya. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan bisa bicara. Bila berhasil, pasti ada imbalan. Dokter, bukankah kau bilang Guming Xuan sudah hampir sembuh? Pita suara Tuan Gus sudah tidak bermasalah. Alasan dia tidak bicara, mungkin kurang suatu pemicu. Pemicu? Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Aku belum bilang apa-apa. Apa yang dia mengerti? Kau tertipu. Pemicu itu maksudnya memaksa Guming Xuan bicara, kan? Aku memang jenius dalam memahami situasi. Ketik-ngetik apa? Mau bicara? Buka mulutmu sendiri. Kalau tidak, aku cium kamu.
Masih melawan ya? Aku punya cara membuatmu bicara. Kamu bicara. Cara ini berhasil. Suara bising tadi malam, kamu dengar? Dengar-dengar, keluargaku akan punya generasi ketiga. Tenang, aku bertanggung jawab padamu. Performansi perusahaan kami bulan ini naik 10%, baik skala maupun laju pertumbuhan, nomor 1 di industri. Masih melawan ya? Banyak cara buat bikin kamu bicara. Kamu lihat? Presdirgu tersenyum. Jangan-jangan ada perusahaan lain yang akan bangkrut. Kamu lihat? Presdirgu tersenyum. Jangan-jangan ada perusahaan lain yang akan bangkrut. Banyak kerja, sedikit tanya. SpongeBob, selesai kerja kita. Cari ubur-ubur bersama yuk. Presdir tersenyum lagi. Bagus. Presdir puji aku. Loh, Presdir bicara. Kamu dengar? Presdir bicara. Aneh, aku ikut Presdir bertahun-tahun. Ucapan pertamanya, malah puji kamu. Ini tidak masuk akal. Presdir, tunggu aku. Tararara. Ini alat andalanku untuk cari ubur-ubur. Suka? Suka. Bohong. Sebenarnya. Ini yang untukmu. Ini aku pilih dari 200 lebih cincin, yang terbaik. Lihat, suka? Makasih, Anan. Cantik, aku suka. Cincin yang ibu pilih dengan hati-hati sangat bagus banget. Oh iya bu, untuk merayakan kesembuhan Pak Gu, saya sudah memesan paket romantis untuk kalian di restoran Huyue. Bagaimana? Restoran Huyue, itu loh, restoran pasangan viral yang perlu dipesan sebulan sebelumnya. Katanya selain makan, bisa foto-foto gratis juga. Ayo kita makan di sana. Baik. Kenaikan gaji? Hahaha, sudah tahu. Sekretaris Zhang atau Zhou, saya yang paling paham kebutuhan presiden direktur. Coba steak ini. Ini hidangan andalan restoran ini. Enak sekali. Memang rasa uang. Suka? Coba yang ini juga. Enak. Bisa dibandingkan dengan udang karang pedas di kantin kampus kita? Iya? Ini kan udang karang impor. Masa disamakan dengan yang murah di depan kampus? 60.000 perak sekilo plus mie gratis? Beda jauh. Yaru, sekarang kamu jadi cantik sekali. Sudah pakai Chanel? Kamu tidak berubah sama sekali. Ini pacarmu? Ini suamiku. Kami sudah menikah? Cincin tanah liat. Pakaian pasangan murah. Mereka tidak tahu sudah menabung berapa lama baru bisa makan di sini. Tapi kebetulan, tanpa mereka, mana bisa menonjolkanku? Bertemu adalah takdir. Meja ini saya traktir. Tidak, ini tidak pantas. Kita sudah bertahun-tahun teman sekelas lama. Jangan sungkan. Oh ya, minggu ini saya adakan reuni teman sekelas. Nanti, bawa suamimu bersama. Ini... Bayar tagihan.
Halo Nona Zhang, setelah diskon totalnya 102.000 yuan. Apa? Saya cuma makan sedikit. Paling-paling 2.000. Berani tagih 100.000? Percaya tidak saya laporkan? Menipu konsumen. Nona Zhang, Anda salah menuduh kami. Di tagihan ini termahal bukan masakan, tapi musik. Musik. Tuan Gu pesan musisi malam ini hanya untuk layani dia dan Nona Shen. Tuan Buchun Zaiski adalah pianis internasional terkenal. Main piano semalaman cuma 100.000. Sudah hemat, Nona Zhang. Bisa diskon? Uang ini bukan kami minta. Tuan Buchun Zaiski biaya penampilannya segitu. Kalau gitu, Tuan Gu dan Nona Shen belum pergi. Kalau Bapak tidak nyaman, saya akan bicara dengan mereka. Suruh mereka bayar. Jangan. Saya punya uang. Shen Nianan, kalian kedua orang ini berani memesan musik semahal ini. Besok akan kubuat kalian membayarnya. Memang cantik. Tapi Gu Mingxuan juga tidak jelek. Kamu yakin Shen Yanan akan beralih hati? Bu, saat sekolah dulu, Jiaming kan cowok paling ganteng di Universitas A. Banyak cewek yang pernah kasih dia surat cinta. Termasuk juga tentunya Shen Nianan. Gu Mingxuan memang tampan. Tapi siapa yang bisa menandingi cinta pertama di masa muda? Nyonya Jiang, tenang saja. Mendapatkan Shen Nianan, saya cuma butuh 3 hari. Baik. Besok akan kumasukkan kamu ke grup Gushi. Kalau bisa dapatkan Shen Nianan, pasti ku balas jasa kamu. Yaru, bajumu hari ini setara gaji setengah tahunku. Kurang mata. Anting yang dipakai Yaru hari ini saja sepasang ini bisa beli mobil untukku. Yaru, akhir-akhir ini cari duit di mana? Ajak kami dong. Nggak sehebat itu kok. Semua hadiah dari kekasihku. Wah, Yaru. Kamu dapat yang kaya dan tampan ya? Kapan dibawa? Kami lihat-lihat. Jangan bahas aku dulu, tahu tidak? Nianan sudah menikah. Kapan nikahnya? Waktu itu aku makan di restoran Huyue. Kebetulan ketemu Nianan dan suaminya. Juga makan di sana. Saat bayar uangnya kurang. Malah aku yang bayar 100.000 yuan. 100.000? Zhang Yaru, kamu terlalu dermawan. Biasa saja. Cuma 100.000 yuan. Aku masih mampu. Tapi aku khawatir Nianan konsumsi berlebihan begini. Bisa bermasalah. Soalnya tidak setiap kali. Kebetulan ketemu aku. Kita kenal Nianan sudah bertahun-tahun. Nianan bukan begitu kan? Benar kan? Lupa bawa uang tepat seperti itu. Semakin kalian fitnah, nanti aku jadi pahlawan akan semakin keren. Tidak mungkin bulan lalu Nianan posting di media sosial. Kalian tidak lihat? Gaji Nianan cuma 3.000 sebulan. Dari mana dapat 100.000? Jangan-jangan dia melakukan hal buruk? Dengar-dengar ada cewek. Tak punya uang tapi mau konsumsi berlebihan. Lalu pinjam uang pakai foto telanjang. Menurut kalian, jangan-jangan Nianan... Jangan-jangan apa? Aku juga penasaran. Cerita dong. Tidak bahas apa-apa, Nianan. Cepat duduklah. Nianan, ini suamimu, kan? Ganteng banget. Kok nggak dikenalin? Ini suamiku, Gu Mingxuan, CEO Grup Gushi. Nianan, kamu lucu banget. Kemarin waktu ketemu, baju pasangan kalian, kalau dijumlah nggak sampai 100.000. Masa CEO Grup Gushi? Kamu tahu pintu Grup Gushi menghadap kemana? Iya, sewa jas mahal, langsung ngaku CEO. Coba cari tahu dulu. Sekarang selain agen asuransi, siapa lagi yang pakai jas 3 potong? Selatan. Apa katamu? Aku bilang, pintu grup Gushi menghadap selatan. Yaru, lihat. Suami Nianan sama orang di berita ini mirip banget ya. Nianan, oh begitu rupanya. Kenapa kamu suruh suamimu palsuin jadi CEO Gushi? Ternyata karena suamimu mirip dia, ya? Tapi ada yang kelupaan. Kalian lupa semua? CEO Gushi kan orang bisu? Iya benar. Aduh, nyaris mati aku. Tadi aku kira aku nyinggung CEO Gushi. Selamat datang CEO Gu dan istri. Yaru, lihat gayanya suami Nianan. Tak mungkin benar-benar presiden direktur Grup Gushi. Nianan, aku selalu mengira kamu gadis sederhana. Tak disangka sekarang kamu jadi sok glamour. Buat pura-pura kaya, sampai menyewa 2 orang buat acting. Benar-benar berpikiran kotor. Lihat orang lain juga kotor. Sendiri bawa tas palsu, lalu sangka punya orang juga palsu.
Kamu berani sekali menghina aku. Kamu tahu kekasihku siapa? Sudahlah. Kita semua teman sekelas lama. Mengalah sedikit, damai selamanya. Nianan sampai menikah dengan suami sehebat ini, wajar mau pamer. Wajar saja. Mari kita maklumi. Kenapa aku harus memakluminya? Hari ini, kalau dia tak minta maaf padaku. Percaya tidak, aku suruh kekasihku datang ke sini. Lalu beli hotel jelek ini dalam sekejap. Malam ini juga kalian semua kubuang ke jalanan. Nah, begitu. Jangan sekali-kali berdamai. Adu mulut dan berkelahi dengan mereka. Aku bisa jadi pahlawan atau tidak, tergantung kamu. Maaf, Hotel Yunlu adalah aset grup Gushi. Sepengetahuanku, belum ada rencana untuk dijual. Percaya tidak, sekarang juga aku telepon kekasihku. Suruh dia datang menghajar kalian. Baik, panggil dia. Panggil. Kamu? Kalian? Halo? Sayang, kamu di mana? Aku di Hotel Yunlu. Ada yang ganggu aku di sini. Kalau gitu, cepat ke sini ya. Aku tungguin kamu di sini. Tunggu aja. Nanti kalau sayangku datang, kalian bakal kena hukum. Sayang, kamu nggak ada. Mereka pada ganggu aku. Siapa yang berani ganggu sayangku? Hai pemuda berbakat. Kalian? Masalah kalian pukul aku dulu, belum aku selesaikan. Kali ini kalian berani ganggu sayangku lagi. Mau cari masalah ya? Sayang, kamu kenal mereka? Dulu Nianan ngejar aku. Tapi hatiku cuma untukmu, sayang. Kamu sendirian. Dia kesal ditolak. Sampai mukul aku. Maksudmu, aku yang 40-an kilo mukul kamu yang 250-an kilo. Dan kamu nggak bisa melawan? Payah banget kamu. Aku, pria sejati tak melawan wanita. Itu namanya kesopanan. Kecuali mata buta. Mana mungkin suamiku yang ganteng bakal suka sama kamu. Maksudmu apa? Kamu bilang aku jelek? Di dunia ini ada dua jenis orang. Satu yang tampan cantik, satu yang jelek. Dan kamu yang sangat jelek. Kamu, Berani bilang, sayangku. Itu dia. Hebat sekali, Tuanku. Apakah Nyonya baik-baik saja? Anan, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi dia ini... Tenang, Nyonya. Anak muda banyak tidur. Sering tertidur. Xiaozhang bawa tuan ini istirahat. Tadi sudah mengawasimu. Aku di grup Gusi bertahun-tahun nunggu kesempatan naik pangkat ini. Kesempatan bagus. Mana bisa kamu duluan? Pergi sana. Maaf, hari ini Tuan Gu dan Nyonya terkejut. Saya siapkan makan malam romantis di VIP. Silakan berdua pindah. Ayo, An. tidak boleh. Kalian tidak boleh pergi. Hotel kalian besar, menindas tamu. Percaya tidak? Aku tidak akan datang lagi. Betul, sebaikku ini klien VIP hotel kalian. Cepat minta maaf. Masukkan mereka ke daftar hitam grup Gusi. Kedepannya grup Gusi, semua aset di bawahnya. Mereka dilarang masuk. Satpam, keluarkan tamu kamar tidur 1. Keluarkan sekarang. Tuan Lu, Anda sudah bangun. Kenapa aku di sini? Saat Anda makan tadi tertidur, saya bantu Anda ke sini. Istirahat sebentar. Oh ya? Masih suka tidur. Sepertinya perlu cari kesempatan lagi. Mendekati Nianan. Wanita, kau juga terpesona padaku. Minggir, kau halangi jalan. Bukan aku Lu Jiaming. Kamu suka Lu Jiaming selama 4 tahun kuliah. Ya, Lu Jiaming itu kemarin reuni alumni. Aku bahkan bantu kamu. Kamu lupa aku. Lu Jiaming, kakak kelas lu. Jiaming sayang, rindu dan cinta padamu. Aku ingin jadi angin timur terbang ke pelukanmu. Cinta di surat ini sungguh mendalam ya. Bukan bro, sudah berapa tahun ini? Baru sekarang terharu? Refleksmu lambat banget. Benar, karena cintamu begitu rendah diri, aku izinkan kamu jadi pacarku. Gimana terharu? Kamu serius? Kamu benar mau pacaran dengan si penulis surat ini? Ya, cinta yang sedalam ini. Kalau tidak kubalas, bukankah aku terlalu dingin? Ya sudah, karena kamu bersikeras, aku akan kasih kontak Xiaojuan ke kamu. Apa? Siapa Xiaojuan? Apa hubungannya dengan dia? Surat cinta ini ditulis Xiaojuan untukmu.
Dia sudah diam-diam suka padamu bertahun-tahun. Sekarang Xiao Juan akhirnya berhasil mendapat cintamu. Tapi aku ingatkan ya, belakangan ada pelatih tinju ngejar Xiao Juan, kepalanya sebesar panci badan kecilmu ini mungkin tak tahan beberapa pukulan. Maksudmu dari dulu tidak pernah suka aku? Tentu saja, aku tidak suka tipe sepertimu. Tidak mungkin. Aku ini pria tercantik di Universitas A. Tak ada wanita yang tak suka padaku. Nah, sekarang sudah ada. Tidak, aku tak percaya. Aku tidak suka tipe sepertimu. Aku suka yang berotot. Tapi tubuhnya ramping, bahu lebar, pinggang kecil, kaki jenjang, kelihatannya subur. Kamu tidak cocok. Bukan aku. Kamu belum pernah coba. Bagaimana tahu tak cocok? Mataku tak pernah salah. Aku bilang tak cocok, ya tak cocok. Jangan pikirkan aku lagi. Lagi pula aku sudah menikah. Tunggu. Aku tahu. Karena Gu Mingxuan si bisu itu. Apa bagusnya dia? Apa kurangnya aku dibanding dia? Keterlaluan akan kuajari dia. Nyonya, aku tak bisa bantu. Kamu harus berjuang. Apa katamu tadi? Ulangi. Aku bilang hanya karena si bisu itu. Kamu pukul aku? Siapa suruh hina suamiku? Berani-beraninya hina suamiku? Dasar wanita galak. Hanya si bisu itu yang mau sama kamu. Hei, aduh. Berani hina suamiku lagi, lidahmu akan kucabut dari mulutmu. Ku buat pita. Biar kau tahu rasanya tak bisa bicara, sakitnya seperti apa. Mengerti? Mengerti. Oke, wah, tolong saya tahu. Wah, aduh, tahu. Tolong. Maaf, saya salah. Saya diam. Saya tidak akan bicara lagi. Saya diam, aduh. Pergi. Kalau aku dengar kau bicara buruk tentangnya lagi, satu kali ketemu, satu kali pukul. Selidiki. Pak Gu, Nyonya pasti tidak akan mengkhianati Anda. Di sini pasti ada kesalahan. Aku tentu percaya, Anan. Lalu kenapa kau? Maksudku selidiki pria itu? Ya. Benar-benar, badai akan datang. Grup Gushi akan bergolak. Ibu Wang, sup apa yang dimasak hari ini? Xiaozhou. Chiki. Aneh. Mana mereka? Saya kasih cuti. Hari ini cuma kita berdua di rumah. Tunggu. Gu Mingxuan kenapa? Nianan. Saya bisa punya banyak anak. Jangan tinggalkan aku ya. Bukannya kau bilang dalam 3 hari akan dapatkan Shenyanan? Aku susah payah selundupkan kau ke grup Gushi. Belum 2 hari, sudah dipukul sampai begini. Muka babak belur. Benar-benar tidak berguna. Nyonya, tolong beri saya satu lagi kesempatan. Pasti Shenyanan dendam karena dulu saya tolak dia. Makanya dia pukul saya. Nanti setelah saya pulih, saya akan minta maaf baik-baik. Dia pasti akan kembali cinta sama saya. Jangan ngomong kosong lagi deh. Walaupun aku nggak suka Gu Mingxuan, tapi aku juga tahu dia tinggi, tampan, dan kaya. Kalau Shen Nianan sudah pernah makan makanan mewah, mana mungkin dia mau sama sayuran sepertimu? Jangan bilang begitu. Menurut pengamatanku, yang disukai Shen Nianan cuma uang Gu Mingxuan. Bukannya kalian semua bilang awalnya Shen Nianan menikah dengan Gu Mingxuan? Itu karena Pak Gu tua bayar dia untuk obati afasia Gu Mingxuan? Kalau kamu bilang begitu, aku agak masuk akal juga. Lagi pula, siapa yang mau suka sama orang bisu? Nanti anak yang dilahirkan juga bakal bisu. Shen Nianan pasti nggak bakal suka sama Gu Mingxuan. Baik, aku kasih kamu kesempatan lagi. Yang terakhir, kalau gagal lagi, kamu tahu caraku. Tenang saja, Nyonya. Cuma perlu sedikit usahaku, Shen Nianan pasti akan jatuh cinta padaku. Kalian tahu soal ini? Jalan naik jabatan asisten cantik? Tentu tahu dong. Menurut kalian, benar nggak seperti yang dikatakan asisten utama Shen naik jabatan karena koneksi? Baru 20-an udah jadi asisten utama. Pasti dulu manjain atasan, lalu manjain manajer. Nah kan sepanjang jalan naik, jadinya istri presiden direktur. Siapa tahu beberapa tahun lagi bosnya bosen main, buang dia. Aku masih ada kesempatan cicipin rasanya jadi istri bos. Menurutku sih, wanita macam dia ini memang jago. Gak perlu ngapa-ngapain, asal berani ambil risiko, langsung bisa naik.
Gak kayak kita kuli kantor, cuma bisa jujur kerja. Entah kapan lagi baru ada kesempatan naik jabatan. Ngomong apaan sih? Aku nggak mau pakai cara gitu. Wah, lagi ngobrol? Ngobrolin apa? Aku ikutan dong. Asisten utama Shen. Kalian takut sama dia, aku enggak. Memangnya kenapa? Kamu aja berani lakuin hal begitu. Masa takut kami omongin? Iya. Lagi pula, ini udah tersebar di intranet. Yang lihat bukan cuma kami. Gu Mingxuan kan presiden direktur. Gak mungkin ada bos yang mau istrinya jadi wanita brengsek yang reputasinya jelek. Nanti Shen Nianan dibuang sama Gu Mingxuan. Kesempatanku datang. Kamu ketawa apa? Kalau logikamu benar, yang di intranet itu semua fakta. Berarti kalau aku posting kamu makan tai, kamu juga bakal makan dong? Kamu? Bukannya kau kesal karena kami bilang kau merayu manajer dan merayu supervisor. Waktu melakukannya tak merasa malu. Kenapa baru kami omong sedikit, sudah tak tahan? Joming, ini kau yang bilang. Aku yakin tak ada hubungan dengan supervisor dan manajer di perusahaan kami, tapi kau tuduh aku bersamanya. Lebih baik aku laporkan polisi. Asisten utama Shen, kita semua rekan kerja. Tak perlu laporkan hal kecil ini? Kenapa tak perlu? Kalian bilang aku bersamanya, tapi dalam ingatanku tak ada kejadian ini. Berarti ada yang berniat jahat padaku dan punya rencana busuk. Maka kalian bertiga adalah saksi mata. Jangan asal bicara. Mana berani aku ganggu wanita sang presiden direktur. Aku bukan saksi mata. Aku juga dengar dari orang lain. Aku juga bukan saksi mata. Aku juga dengar dari orang. Kalian bertiga tak lihat langsung, berarti itu fitnah. Makin harus aku laporkan polisi. Ini pencemaran nama baik. Ini tempat makan. Jangan, asisten utama Shen, aku yang salah. Aku tak bisa membedakan baik buruk. Aku asal bicara asisten Shen, kau orang besar hati besar. Maafkan aku kali ini. Ada masalah apa? Bicaralah dengan paman. Mau tangkap orang, mau laporkan polisi. Asisten Shen sungguh berwibawa. Asisten Shen terlalu banyak ikut campur. Yang tidak tahu mengira grup Gusi sudah berganti nama jadi Shen. Bagus sekali, ini Nona Chen. Nona Chen. Kamu datang terlambat, mungkin tidak tahu. Nona Chen dulu adalah tunangan presiden direktur kita. Dulu sering datang ke grup Gusi, menemui presiden direktur. Kalau bukan karena Nona Chen beberapa tahun lalu studi ke luar negeri, mana mungkin orang sembarangan bisa masuk. Bagus sekali. Nona Chen, kamu harus menolong kami. Kalian salah paham. Aku bukan datang untuk menolong kalian. Tepatnya, aku datang untuk meluruskan kalian. Aku mau klarifikasi satu hal, kakak Mingxuan tumbuh besar bersamaku. Aku bisa jamin pada kalian, kakak Mingxuan pasti tidak akan karena hubungan pribadi dengan asisten Shen, lalu mempromosikan asisten Shen. Kalian semua dengar. Bahkan Nona Chen sudah bilang, ini cuma rumor. Mulai sekarang di perusahaan, jangan ada yang bahas lagi. Sudah dengar? Dengar. Bubar. Tunggu. Aku bilang kakak Mingxuan itu bersih, tapi bukan berarti asisten Shen juga bersih. Asisten Shen masih muda, tapi sudah jadi asisten utama. Kalau bilang dia tidak punya backing, aku tidak percaya. Tapi karena saya sudah kembali, siapapun yang mendukung Nona Shen di baliknya, perusahaanku tak bisa lagi menahanmu. Maksud Anda, Memecat Shen Nianan? ini ya, Anda tampaknya tak punya wewenang. Buka matamu lebar-lebar. Sekarang saya adalah manajer senior di Gushi. Siapa bilang saya tak berwenang? Saya... Semua perubahan di tingkat manajemen senior harus saya tanda tangani sendiri. Kakak Mingxuan, dia cuma asisten kecil. Mana bisa dibilang manajer senior? Asisten utama termasuk manajer grup. Jabatannya lebih tinggi dari Anda. Aku tidak peduli. Kakak Mingxuan, aku tak suka wanita yang naik jabatan lewat pintu belakang. Kakak Mingxuan, cepat pecat dia. Nona Chen, sepengetahuan saya, Pak Chen sendiri yang menelepon presiden direktur agar Anda bisa masuk ke Gushi. Kalau tidak, dengan latar belakangmu yang tak bisa bedakan manajer dan staf biasa, mana mungkin jadi manajer senior. Bahkan untuk melamar, CV-mu pasti tidak akan lulus. Nona Chen, ternyata kita sama-sama masuk lewat pintu belakang. Senang bertemu. Ada yang berani ketawa. Aku kan lulusan S2 dari luar negeri. Mana mungkin sama seperti dia. Nona Chen, berdasarkan investigasi kami, selama studi di luar negeri, frekuensi ke kampus tak sampai 10 kali. Malah jadi pelanggan tetap klub penari striptis pria. Terutama dengan seorang penari telanjang bernama Tom. Hubunganmu sangat dekat. Nona Chen, perlu aku lanjutkan menceritakannya? Campuran 8 bangsa, ada otot perut pula. Kamu makan enak ya? Kamu juga berpikir begitu kan?
Dulu aku memang tertarik pada tarian Tom. Lembut tapi bertenaga. Tidak seperti Guming Swan, si es dingin berkeringat itu. Lihat saja sudah dingin. Kalau kamu tertarik, lain hari kita pergi bersama. Tunggu. Kamu merebut tunanganku. Siapa mau pergi denganmu? Aduh. Guming Swan, aku tidak bisa melihat jelas. Cukup. Kalau masih berulah, aku akan segera mengantarmu pulang. Aku tidak berulah. Kita sudah bertunangan sejak kecil. Kalau tidak menikah denganmu, dengan siapa lagi? Janji pertunangan kita, hanya gurauan orang tua hanyalah lelucon. Lagi pula, Paman Chen sudah mencarikanmu calon tunangan baru. Sebagai kakakmu yang tumbuh besar bersamamu, aku menghargaimu. Tolong hargai juga istriku. Jangan lagi menyesatkannya. Aku menyesatkannya. Kamu tidak dengar tadi dia sangat tidak sabar? Bibi Jang memasak sup ayam ginseng untukmu. Bukankah akhir-akhir ini kamu sedang masak khusus? Harus banyak makan makanan bergizi. Guming Swan, jangan kira begini bisa mengusirku. Aku takkan menyerah. Asisten utama Shen, aku selalu tahu kau difitnah dengar penjelasanku. Perbuatan kalian sudah diketahui Pak Gu. Mengingat kalian tertipu, bonus akhir tahun dipotong. Lain kali semua dipecat. Mau kemana Tuan Lu? Kalian ngapain? Kau pintar tahu menggunakan jaringan internal ruang server untuk mengirim pesan. Tapi ruang server punya monitoring 24 jam. Semua gerak-gerikmu terlihat jelas. Menurut peraturan perusahaan, kau dipecat. Perusahaan berhak menuntut secara hukum. Bawa pergi. Apa? Tanggung jawab hukum? Sekretaris Zhang ini salah paham. Ini salah paham Sekretaris Zhang. Semua ini Jiang Xuezu dan anaknya yang menyuruhku. Tunggu. Presiden direktur kalian bukankah selalu bertengkar hebat dengan mereka? Aku bisa buktikan. Jika kalian melepaskanku, aku akan berikan bukti perintah mereka pada kalian. Sudah bawa pergi. Sekretaris Zhang, bukannya sudah selesai? Mengapa masih mengeluh? Akhirnya Yang Master berhasil mendekati Nyonya. Sekarang muncul lagi mantan tunangan. Kalau Nyonya meremehkan presiden direktur dan meninggalkannya, bagaimana? Jika terus begini, Tuan Muda Nona kecil akan gagal. Adik, kita satu keluarga. Jangan bilang kakak tidak bantu. Kakak, ini benar-benar barang simpanan terbaik yang dikeluarkan. Ikuti saja yang di sini. Dijamin Tuan Gu. 3 tahun 2 anak. CEO otoriter cinta memangas istri manja hamil. Jangan lari. Inilah kitab rahasianya. Astaga. Ini pertama kalinya lihat Tuan Muda bawa perempuan pulang. Sekretaris Zhang ini hari ini kenapa pakai baju pelayan abad pertengahan? Bicaranya juga aneh. Zhang Tao, kamu kenapa? Bukankah aku setiap hari pulang bersama Anan? Tuan Muda, jangan bicara. Buku ini bilang CEO otoriter selalu pendiam. Tuan dan Nona sudah pulang. Hidangkan makanan. Hidangan pertama, kentang goreng ala Italia dengan cuka Prancis. Kentang tumis ini enak sekali. Ibu Zhang makin jago masak. Oh, Nona tercinta, bisa melayani Anda dan Tuan bukan kehormatan saya. Kalian hari ini kenapa? Tuan Muda, Ini adalah persiapan khusus kami untuk Anda paket pacaran istri. Silakan nikmati saja. Daging asap Jerman dengan daun ketumbar Tiongkok. Bawang putih muda tumis daging asap ini enak sekali. Sama persis seperti yang dimasak ibuku. Bagus kalau kamu suka. Ya ampun, presiden direktur tersenyum. Astaga, dia benar-benar tersenyum. Ya ampun. Ini pertama kalinya presiden direktur tersenyum. Nona Shen, kamu benar-benar penyelamat kami semua. Cabai Zhang Shugang ayam tumis mentega. Ini. Di ayam pedas ini, cabainya mana? Tuan Muda, dari 10 CEO otoriter, 8 punya lambung sensitif. Anda justru karena selera makan terlalu baik, semua makanan enak dan pedas dimakan. Jadi jomblo sampai usia 28. Untung ada Nyonya,
Kalau tidak, seumur hidup Anda. Sekretaris Zhang, dari mana kamu belajar kutipan-kutipan CEO otoriter ini? Terlalu klasik dan lucu, sampai bisa disimpan di museum. Lihat, Tuan Muda tersenyum lagi. Kalau sakit lagi, bonus akhir tahun dipotong habis. Aku tiba-tiba ingat masih ada urusan di perusahaan. Aku pulang dulu. Baju nyonya sudah dicuci belum dijemur? Masih ada masakan di dapur. Nianan, soal hari ini, aku rasa perlu jelaskan padamu. Apa? Maksudku, perjodohanku dengan Chen Jiao sebenarnya diatur oleh orang tua kami. Dan Chen Jiao pergi ke luar negeri saat remaja. Tahun berikutnya perjodohan kami sudah dibatalkan. Aku padanya benar-benar tidak punya perasaan. Saya paham, CEO otoriter pasti punya yang punya niat masing-masing mantan tunangan. Shen Nianan, Suamiku, aku cuma ngomong asal. ulangi. Suamiku. Ini baru hidup yang layak. Hidupmu enak, bukan karena kakak Mingsuan yang menanggung beban. Sebagai eksekutif grup, kau cuma santai di rumah. Pantas kakak Mingsuan lelah. Nona, hari ini Minggu, hari libur, upah lembur 3 kali lipat. Aku sedang menghemat untuknya. Kakak Mingsuan tidak pernah istirahat. Kau malas begitu, pantas jadi istrinya. Siapa tahu Gu Mingxuan suka yang malas. Tidak, aku tidak setuju. Kau tidak pantas untuk kakak Mingsuan. 3 hari lagi, rapat proyek perusahaan. Aku tantang kau. Kalau kalah, lepaskan kakak Mingsuan. Bagaimana? Takut? Baik, aku terima. Aku tahu kau... Kau langsung setuju? Ya, setuju. Tunggu saja, aku tidak akan kalah. Nyonya, jangan dengarkan dia. Aku di keluarga Gus sudah bertahun-tahun. Tuan Muda dan Nona Chen tidak ada hubungannya. Jangan karena dia bertengkar dengan Tuan Muda. Santai saja, aku tidak marah karena hal kecil ini. Aku sudah berencana ikut rapat proyek ini. Proyek ini sudah kusiapkan 3 bulan. Mustahil aku mundur hanya karena masalah kecil ini. Apalagi Chen Jiao awalnya ingin membatalkan perjodohan. Kenapa tiba-tiba pulang, lalu ngotot ngejar Gu Mingxuan? Kak Nianan, kami dengar kakak bertaruh dengan Nona Chen. Siapa yang menang di proyek grup kali ini bisa mendapatkan CEO. Maksudku, bisa menikahinya. Kami semua mendukungmu. Ya, kami semua mendukungmu. Sudah, jangan banyak omong. Proyek ini adalah hasil kerja keras tim kita selama 3 bulan. Sore ini ada tender. Jangan sampai gagal. Kak Anan, serahkan padaku. Tenang. Nanti di rapat presentasi, begitu Shen Nianan buka proposalnya, kertas alami di dalamnya akan terbakar sendiri. Nona Chen, ini proposal Shen Nianan. Lihat uang ini. Kau tahu yang boleh dibicarakan dan yang tidak? Tenang, Nona Chen. Aku bisa menjaga rahasia. Nanti sore, berikan proposal kosong ini kepada Shen Nianan. Mengerti. Shen Nianan, tanpa proposal, Lihat bagaimana kau menang. Yang lain sudah presentasi. Sekarang tinggal kalian berdua. Mau siapa duluan? Katanya asisten Shen 3 bulan lalu untuk rapat topik hari ini telah berusaha. Orang baik tak merebut milik orang asisten Shen duluan saja. Rencana Kak Nianan. Proyek yang akan saya presentasikan adalah pemisahan air laut. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah meletakkan kertas wabakar di dalam? Kenapa tak ada reaksi? Apa? Kenapa asisten Shen berhenti? Jangan-jangan sama sekali tak buat rencana? Tak apa, teknologi mengubah hidup. Rencana elektronik juga sama.
tim kami selama 3 bulan menciptakan alat ini, pemisah sampah laut, digerakkan tenaga surya. Setiap pemisah sampah laut dapat mendaur ulang sampah di 1 mil laut dan mampu melakukan daur ulang. Projek ini bagus sih, tapi dari segi manapun ini projek amal. Hari ini kita rapat projek komersial. Projek ini dapat memberi perusahaan keuntungan apa? Pertanyaan bagus. Saya lengkapi setiap situs web yang membeli produk Gucci dengan mata uang virtual. Kita kumpulkan 1.000 mata uang virtual, maka bisa menukar 1 pemisah sampah laut. Ini bagus. Tak hanya beramal, tapi juga promosi produk Gucci kita. Apa hebatnya? Yang kubuat juga proyek pemisah sampah laut. Kamu baik-baik saja? Baik, Asisten Shen. Bolehkah aku memanggilmu Kaan? Tentu. Tentu tidak. Nianan, kamu baik-baik saja? Baik. Kamu bilang jangan panggil, ya aku tidak panggil. Malah akan kupanggil Kakak Nianan. Kamu seharian menjaga Guming Suan si wajah dingin ini. Ada serunya apa? Cantik sepertimu layak dapat yang lebih baik. Nanti aku kenalkan. Terhadap istri orang lain, jangan terlalu posesif. Berani ganggu istriku lagi, aku akan kirim kamu ke Samudra Atlantik bangun cabang luar negeri. Dasar pelit. Kakak Nianan yang waktu itu model Tom campuran 8 negara. Masih ingat? Dia punya kakak namanya Jack. Wajahnya sangat memuaskan. Chen Jiao Jiao. Chen Jiao Jiao. Kalau masih marahin aku kenalkan 10 negara campuran. Bukan, 12 negara campuran. Halo, beli tiket untuk Chen Jiao Jiao penerbangan pertama besok pagi ke Pulau Jawa. Apa? Perusahaan tidak ada cabang di Jawa? Sekarang sudah ada. Guming Suan si pelit. Aku tidak mau ke Jawa. Dah ya. Seharusnya tidak biarkan Chen Jiao Jiao tinggal di perusahaan. Sudahlah. Tidakkah kamu merasa Jiao Jiao juga cukup lucu? Kamu suka dia atau suka aku? Hah? Kaan, aku jauh-jauh saat kamu lihat pesan ini, aku sudah naik pesawat pribadi ke luar negeri. Ya, secepat itu. Soalnya, kamu pasti tak mau lihat aku dibuang ke Jawa makan kelapa. Sebelum pergi, aku ingatkan. Hati-hati dengan Jiang Shuizu. Ayahku menemukan kematian Ibu Guming Suan mungkin terkait Jiang Shuizu. Di tempat kecelakaan, ditemukan hasil tes DNA. Guming Cheng diduga tak ada hubungan darah dengan Pak Gu. Anehnya, dalam laporan akhir, hasil tes itu hilang. Kayaknya kematian ibu berhubungan dengan Jiang Shuizu. Aku juga tak percaya ibuku mabuk saat menyetir. Jadi sebenarnya aku terus mencari penyebab kecelakaan ibuku dulu. Kaan, meski kamu tak peduli, tapi aku harus jelaskan. Ayahku adalah sepupu bibiku. Waktu kelas 12 pelajaran biologi, aku sudah tahu sepupu tak boleh menikah. Pulang kali ini hanya untuk mengacaukan keadaan. Ternyata kita salah menuduh Jiao Jiao. Saya mau bilang satu hal terakhir tentang Jiang Shuizu. Dia sangat berbahaya. Kalau dia tega menyakiti bibimu untuk merebut harta keluargaku, maka dia juga akan tega menyakiti kamu untuk menjatuhkan Guming Suan. Hati-hatilah. Aku akan mengingatmu di balik dada model pria. Serahkan ponselmu. Serahkan. Kedepannya, jangan hubungi Anan, apalagi kalau ada masalah. Aduh. Cepat kita bereskan dan pergi. Kalau ketahuan kita yang bermain curang, habislah. Cepat pergi, jangan bicara. Kenapa buru-buru sekali? Ada apa? Tidak, tidak ada. Kebetulan ada kabar. Perbuatan kalian sudah diketahui Pak Gu. Grup Gusi tak butuh pengkhianat. Kalian dipecat.
Dan tindakan kalian tidak hanya pencurian rahasia dagang, tapi juga melukai eksekutif. Bawa mereka ke polisi. Pak Gu, Asisten Shen. Asisten Shen, kami salah. Asisten Shen. Bukan tahu salah, tapi tahu akan masuk penjara. Aku pria paling populer di Universitas A. Semua orang menyukaiku. Hanya kamu, Shen Nianan. Kenapa tak suka padaku? Kau tahu tidak? Di rumah tahanan, aku sangat merindukanmu. Selama setengah bulan, kau bahkan tak mau menjengukku. Anan, kau tegas sekali. Kali ini, kesempatanku tiba. Ibu, ada yang kirim surat untuk ibu? Sekarang siapa lagi yang menulis surat? Mending kirim botol pesan ke laut saja. Anfu Jiang Xuezu itu gila. Gu Mingxuan juga brengsek. Aku sudah selidiki. Dia baru naik jabatan kurang dari 3 tahun. Sudah memaksa 18 perusahaan ajukan kebangkrutan. Bener-bener anjing gila di bisnis. Kita orang biasa nggak cocok ikut campur dalam perang keluarga kaya. Aku beli tiket ke luar negeri. Kalau ibu mau hari ini jam 3 sore di bandara, tunggu sampai ketemu. Keterlaluan banget. Hari ini nggak usah siapkan makananku. Aku pergi dulu. Sekretaris Jang gawat. Gawat, ibu hamil kabur. Bukan ibu kabur meski tidak hamil. Apa? Siapkan mobil ke bandara. Menurutmu asisten Shen ini beneran suka Pak Gu? Katanya dulu dia terpaksa baru nikah sama Pak Gu. Hah, upacara pernikahan yang layak aja nggak ada. Kalau aku asisten Shen, aku pilih kepala lu. Ini dari tadi. Sudah lama sekali kok nggak lihat kepala lu. Iya ya. Mana orangnya? Dewa langit Buddha, Tuhan, Zeus, dewa asmara, Cupid. Semua dewa lindungi ibu, jangan sampai berbuat bodoh ya. Itu kan ibu? Kok belum datang? Cuma 1 jam lagi kita akan telat check-in. Anan, akhirnya kamu sadar. Sudah kuduga, kamu tetap suka aku. Persaingan keluarga kaya, gampang sekali merenggut nyawa. Hanya aku yang paling cocok untukmu. Ayo kita pergi. Anan, koper kamu mana? Aku tidak bawa koper. Oh iya, barang keluargaku memang sial. Setelah keluar negeri, aku belikan yang baru. Ayo, kau siap bicara. Kita akan terlambat. Aku bukan datang untuk ikut kamu. Lalu untuk apa? Aku datang untuk memukulmu. Sudah kubilang, jangan fitnah Gu Mingxuan. Kalau tidak setiap ketemu, kupukul kamu. Anan. Anan. Anan, kamu salah paham. Aku benar-benar suka kamu. Kayak air masuk ke minyak panas. Sulit bedakan minyak cipat atau orang hina. Kalau disukai kamu, sama dengan difitnah. Ya disukai kamu, cukup sial juga. Anan, kamu dengan Gu Mingxuan itu tidak akan bahagia. Gu Mingxuan itu orang gila. Kamu tidak tahu dia. Banyak senjata tidak dipilih. Kamu pilih belajar pedang. Sudah berapa kali kukatakan, jangan fitnah Gu Mingxuan. Tidak mau dengar ya? Baik, hari ini ku kencangkan kulitmu. Anan. Gu Mingxuan, kamu datang? Anan. Jangan kotorkan tanganmu. Serahkan ke manajer Zhang. Aku perlu bicara denganmu. Ayo pergi. Anan, jangan pergi. Aku suka kamu. Meski kau pukul aku tetap suka. Lu Jaming, rupanya kau punya hobi seperti ini. Kau mau apa? Tentu memuaskanmu. Hei. Katakan, ada apa? Aku tak punya apa-apa? tak satu sekolah denganmu. Tak ada surat cinta. Tak ada pernikahan. Tak ada apa-apa.
Aduh, itu bukan tulisanku. Aku hanya menyerahkan untuk orang lagi pula. Saat kita menikah, kita belum saling mencintai. Apa? Tak saling mencintai? Shen Nianan, kau bisa bicara tidak? Selesai leherku kok dingin. Guming Xuan menangis. Jangan, siapa yang kasih tahu CEO menangis, bagaimana menghiburnya? Sudahlah, minta maaf dulu. Aku salah. Aku tak seharusnya sendiri temui Lu Jiaming. Aku juga tak seharusnya bantu serahkan surat cinta teman sekamar. Nanti hanya untukmu tulis surat cinta. Kau mau berapa? Aku tulis sebanyak itu. Kau tak mau, aku tetap tulis. Jika kau mau bulan depan kita adakan pernikahan, bagaimana? Aku mau. Kok langsung setuju? Apa aku dipermainkan? Anan, terima kasih ya. Aku senang. Sesuai permintaan Anda, perusahaan lakukan pemeriksaan internal. Total ditemukan 3 eksekutif dengan Jiang Shuezu pernah transaksi uang. Mereka adalah Angin semi tak tangkap, maksudnya CEO otoriter bilang setuju. Transfer 50. Dengar saya ajarin cara masuk ke hati si CEO awal bulan depan. Dengan hormat mengundang semua untuk hadir di pernikahan kami. Sekretaris Jiang, Presiden Direktur. Jangan-jangan marah sampai gila. Ini malah mulai tersenyum. ST, jangan bicara. Bagus. Waktu saham naik dulu juga bilang bagus. Kali ini tangkap mata-mata masih bilang bagus. Presiden Direktur, kenapa ini? Yang tak perlu ditanya jangan tanya. Bodoh. Ini saja tak tahu. Perhatian khusus Presiden Direktur hanya satu orang. Pasti Nyonya posting di media sosial. Cing-cing, hari ini cerah. Bagaimana kalau ajak Bibi Zhang jalan-jalan bersama? Gimana? Nyonya, waktu Tuan Muda pergi, dia pesan Jiang Shuezu belum tertangkap. Beberapa hari ini, sebaiknya ibu jangan pergi kemana-mana. Tidak boleh kemanapun. Bukannya itu mengurung saya? Ini kan cinta paksa yang di buku itu. Nyonya, saya sudah berani risiko membuat marah Presiden Direktur. Baru kasih buku itu pada ibu. Ibu jangan sampai bilang padanya saya yang kasih. Tenang saja, saya tak bisa dipercaya. Hei, Nyonya minggat. Presiden Direktur kejar bini. Setelah tangkap, begini dulu, lalu begitu. Ini terlalu seru. Guming Xuan maksudnya begitu? Guming Xuan mau apa kau? Memangnya mau apa? Nanti kamu tahu. Guming Xuan, ku kabarkan padamu, kau dapat tubuhku tapi tak dapat hatiku. Benarkah? Hah! Kalau begitu, coba saja. Nyonya. Bilang pada Guming Xuan, aku tak akan menyerah. Kalau dia memaksaku, aku lawan sampai akhir. Dia benar bilang begitu? Tak ada kata yang diubah? Bilang begitu saja, tak ada kata yang diubah. Cinta paksa. Tuan Muda, bahaya. Nyonya jadi gila. Untuk Kak Anan, beri hidupmu tambah keseruan. Saudari baik, setia sekali. Guming Xuan, lebih baik mati daripada tak merdeka. Bagaimanapun kau paksaku, takkan halangi jiwa yang rindu kebebasan. Ada cara apa? Silakan gunakan saja. Bagaimana? Marah? Geram? Bakarlah. Aku sudah siap. Nianan, maaf. Tak seharusnya batasi kebebasanmu. Bukan ini kok tak sesuai janji. Nianan, ada masalah apapun bisa bicara padaku. Jangan sampai tak makan ya. Kapan aku tak makan? Cing Cing bilang padaku, katanya kamu siang ini setelah makan siang tak makan buah.
Bukan aku terlalu semangat sampai tak bisa makan. Bukan aku terlalu semangat sampai tak bisa makan. Nianan, kalau kamu harus keluar, ingat bawa pengawal. Kalau uangmu kurang, bilang saja padaku. Aku akan transfer uang. Jangan sampai kamu kekurangan apapun. Bukan, aku sudah melawanmu begini. Kok kamu tidak berbuat macam-macam lalu memaksakan cinta? Nianan, apa yang kamu bicarakan? Kamu orang yang paling kusayang. Aku hanya akan menghormatimu, menyayangimu. Mana mungkin aku memaksamu? Nianan, apa ada yang bilang sesuatu padamu? Tidak kok. Kalau begitu, aku kembali ke kantor dulu. Kalau ada masalah, langsung beritahu aku. Tunggu. Ada apa, Nianan? Ada yang perlu? Sudah lama aku menunggu. Jika gunung tak datang, aku yang mendatangi gunung. Hari ini, cinta paksa ini harus terjadi. Anan, ini apa maksudnya? Jangan bicara. Tutup mata dan rasakan. Jangan lagi, biar aku istirahat. Di buku dikatakan standar cinta paksa adalah sampai tak sadarkan diri. Aku belum tak sadar. Kamu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Astaga, Shen. Apa yang kamu ajarkan pada Gu Mingxuan? Tunggu, Baru sehari kamu memaksakan cinta. Apa sudah bosan padaku? sebenarnya aku ada hadiah untukmu. Suka? Pakai sekarang? Salah paham. Semua salah paham. Ini barulah hadiah yang kuberikan, jam tangan pasangan. Bisa menunjukkan lokasi kita berdua, juga bisa lihat kondisi kesehatan kita. Suka nggak? Suka. Hadiah dari An-An, semua aku suka. Pak Gu, bulan ini pangsa pasar kita naik 3%. Oh? Menurut riset marketing, sejak pengumpul sampah laut diluncurkan, kepuasan konsumen terhadap perusahaan kita naik drastis. Bagus. Departemen R&D minta tambah dana 300 juta. Oke, setuju. Kenapa terus nyubit aku? Di sini cuma ada bos, kita berdua. Kalau nggak diskusi sama kamu, sama siapa lagi? Nggak kerasa bos agak aneh? Jarang lihat jadi heran. Sejak bos menikah dengan istrinya, mana ada hari yang gak aneh. Kamu gak ngerti. Pria yang lagi kasmaran memang begitu. Bahaya bos, istri Anda diculik. Apa katamu? Bukan. Memang nggak bisa lebih kreatif. Ini bukan film pendek. Kenapa setiap penjahat ujung-ujungnya selalu penculikan? Diam! Kenapa setiap penjahat ujung-ujungnya sama aja selalu penculikan? Diam kamu! Kalau bukan karena kau, aku sudah memaksa Gu Mingxuan mati dan merebut harta keluargaku. Bagaimana bisa jatuh ke kondisi ini? Dulu demi uang, kalian menabrak hingga tewas Ibu Gu Mingxuan. Sejak itu, rahasia sudah terbongkar. Cewek kecil, mulutmu tajam juga ya. Kalau kupotong lidahmu dan kukirim ke Gu Mingxuan, menurutmu ekspresinya seperti apa? Mungkin dia akan mengira nasibnya keras. Membawa sial pada ibunya dulu, lalu pada istrinya. Tak bisa menerima kenyataan, kambuh depresinya dan langsung loncat. Persis seperti saat kau pertama kali bertemu dengannya. Gu Mingcheng, kupikir walau kau playboy, dasarnya tak jahat. Alasan kau melawan Gu Mingxuan hanyalah karena dimanipulasi Jiang Xuezu. Tak kusangka kau begitu kejam. Oh ya? Baru ini aja. Nanti saat Gu Mingxuan menyaksikan kau mati di depannya, baru kau tahu apa itu kejam yang sesungguhnya.
Lagi-lagi trik ini. Trik tak perlu baru, yang penting efektif. Dadalah. Trik tak perlu baru, yang penting efektif. Dadalah. Shen Yanan, matilah kau. Ah, Anan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. bagaimana kau menemukan tempat ini? Tentu saja cinta dan keberanian. Sayang, polisi ada di bawah Jiang Xuezu dan Gu Mingcheng. Mereka tidak bisa kabur. Ayo pergi. Gu Mingxuan berhenti. Apa kau tidak ingin tahu bagaimana ibumu dulu meninggal? Aku akan selidiki sendiri peristiwa dulu. Apalagi mendengar dari mulutmu penyebab kematian ibuku. Aku lebih ingin dari mulut polisi mendengar akhirmu. Ah, Ibu, apa permintaannya? Kok lama sekali berpikirnya? Ada keinginan apa? Bisa diungkapkan. Aku akan mewujudkannya untukmu. Aku harap tahun demi tahun ke depan Gu Mingxuan jauh dari penderitaan, selamanya bahagia. Sisa hidupku. Kaulah kebahagiaanku. Astaga. astaga, Presiden Direktur tersenyum.